Halo Gadgeters. Gini, di tas gue setiap hari itu ada 3 handphone. Yang pertama adalah Xperia One Mark II, yang kedua adalah Find X2 Pro, dan yang ketiga adalah OnePlus 8 Pro. Semuanya tuh Snapdragon 865. Jadi ketika beberapa minggu yang lalu Poco ngeluarin handphone baru resmi di Indonesia bernama Poco F2 Pro dengan harga berapa? 7 dan 8 juta rupiah. Lo kebayang nggak betapa sakit hatinya, bukan sakit hati, bukan betapa bingungnya gue. Ini handphone puluhan, belasan, sampai 20-an juta, 865, ini juga 865. Makanya kemarin pas gue terima handphone ini, langsung gue kasih sama dia handphonenya, supaya dicari kelemahannya apaan aja. Oke, jadi cons-nya dulu nih ya. 2 alasan utama Poco F2 Pro nggak punya fitur wireless charging, stereo speaker, IP rating adalah karena positioningnya sebagai flagship killer. Ingat ya, dengan harga yang kompetitif dan menggunakan mekanisme pop-up camera. That's it. Ngasih handphone Android tanpa SD card itu sebenarnya masuk hitungan dosa loh. Tapi kalau opsi storage minimal 128 dan bahkan yang 256 GB pun harganya tetap bersahabat, ya kita masih mau maafin dosanya. Di era dimana handphone 2 jutaan aja punya fitur high refresh rate, gue sangat menyayangkan absennya fitur yang selalu diidamkan ini. Tapi pada kenyataannya, high refresh rate bukan hal wajib untuk kami berdua. Buktinya, daily driver gue dan Kumar yang harganya 3 kali lipat lebih mahal aja, layarnya masih 60Hz. Di sisi lain, kalau kalian bilang, bukan bisa buat nge-game bang, berapa banyak sih judul game yang multiplayer yang bisa dimainin banyak orang yang sering kita mainkan yang udah mendukung gameplay high refresh rate? Ayo. Ya, high refresh rate masih paling berasa di UI dan beberapa aplikasi yang memang udah ngedukung. Kalau ada satu kekurangan yang nggak bisa dicari-cari alasannya, menurut gue adalah dimensi, terutama berat. Buat seorang gamer seperti gue yang selalu ngegame berjam-jam, pegel banget kalau harus nimang Poco F2 Pro yang beratnya 219 gram. Gendut pula. Gue masih ingat waktu itu sempet downgrade dari ROG Phone 2 ke Black Shark 2 Pro karena alasan ini doang. Kalau Kumar sih cuek, iPhone 11 Pro Max dia masih lebih berat ketimbang Poco F2 Pro. Men, dari tadi emang sih lu ngasih tahu kekurangannya, tapi kok disertai dengan pembelaan-pembelaan ya? Lo jelas dong, di range harga segitu Xiaomi atau Poco harus coba memilih fitur non-essential mana yang harus mereka buang, sehingga mereka bisa fokus sama fitur utama yang memang bener-bener kita butuhkan dan bisa membuat rest of the phone terlihat menarik sekaligus super value deal. Sekarang pros-nya ya, plus-nya. Kita mulai dari fitur kesayangan kalian dulu nih. Poco F2 Pro punya NFC. Terus yang mau gue tambahin, vibration motornya termasuk bagus buat harganya. Nggak terlalu berasa kasar. Masuk ke sektor yang lebih penting. Tidak seperti pendahulunya, build quality kali ini tidak menjadi korban. Soalnya emang udah menggunakan resep generik flagship zaman sekarang. Metal frame dan glass sandwich dengan frosted backdoor. By the way, kami suka dengan sentuhan warna power button yang berbeda sendiri. Hal berikutnya yang lagi-lagi nggak menjadi korban, apalagi kalau bukan kualitas dan spek display. Yang jelas, nggak perlu khawatir kualitasnya bagus dan bisa dipakai streaming konten HD dari Netflix. Tapi sebenarnya yang lebih penting buat gue adalah desain layar tanpa hambatan yang udah mulai dilupakan di 2020. Memang, hole punch in general lebih make sense, tapi untuk gaming ini yang paling bener. Nggak ada tuh titik-titik yang mengganggu gaming kita. Mumpung bahas soal game, kita lanjutin aja. Harus gue akuin responsiveness layarnya tidak sebaik Mi 10, khususnya untuk urusan swipe. Bentar dulu, jangan komplain, karena gue yakin kebanyakan orang akan sangat sulit untuk merasakannya, unless kalian gamer banget atau seenggaknya pernah make Mi 10. Audio nggak kalah penting untuk mendukung gaming experience. Kualitas speaker Poco F2 Pro udah bagus untuk ukuran single bottom firing speaker. Tapi biasanya saat ngegame, hampir pasti kan kita ngegame pakai headset. Dan good newsnya, Poco F2 Pro punya headphone jack. Maklum, zaman sekarang handphone makin murah, fiturnya makin banyak.
Selama lebih dari 2 minggu gue jadiin Poco F2 Pro sebagai handphone gaming, gak ada sedikit pun isu yang gue alamin. Tentunya karena ada cooling system yang bekerja dengan maksimal dan menggunakan prosesor Snapdragon 865. Inilah yang menjadi jualan utamanya. Kalau kemarin Mi 10 jadi handphone resmi termurah dengan Snapdragon 865 dan fitur 5G yang langsung bisa digunakan, sekarang gelar itu jatuh kepada Poco F2 Pro. Untungnya gelar flagship Android single SIM nggak ikut diwarisin juga. Di sini malah dual SIM. Buat yang nggak tahu, walaupun jenis storage varian 128 dan 256 sama-sama UFS 3.1, tapi jenis RAM-nya beda. Yang 128 dapat 6GB LPDDR4 dan yang lebih mahal dapat RAM 8GB LPDDR5. Untuk penggunaan sehari-hari ya gue nggak yakin akan berasa perbedaannya, tapi yang penting Gadgeters tahu aja. By the way, kalau kalian follow Instagram K2 Gadgets, pasti kalian udah tahu kalau kami suka dengan updatean MIUI yang lebih fresh. Ada floating window untuk notifikasi, ada beberapa pembaharuan di aplikasi kamera, dark mode-nya bisa di-push untuk jalan di semua aplikasi, dan yang terakhir, kesukaan Kumar nih, control centernya mirip iPhone. Begitu juga dengan cara mengaksesnya. Buat gue sih annoying ya, makanya sering gue matiin. Kapasitas baterai Poco F2 Pro itu kurang lebih sama lah kayak Xiaomi Mi 10, 4700 mAh. So far untuk pemakaian sehari-hari gue nggak pernah kehabisan baterai. Pagi keluar rumah sekitar jam 8 lepas charger, malam balik ke rumah lagi jam 8 masih ada sisa baterainya. Dan kalau perlu buat ngecas, speed charger 33 wattnya tidak mengecewakan. Ketika harga handphone semakin kompetitif dan jumlah kamera semakin banyak, kita yang di Asia udah tahu kalau yang bakalan bener-bener reliable cuman 1 atau 2. Sisanya itu cuman buat mempercantik spec sheet doang. Saat mencoba kamera Poco F2 Pro, jujur ekspektasi kami sangat rendah. Mengingat secara umum flagship killer biasanya kameranya tidak jarang mengecewakan. Surprisingly, foto-foto yang dihasilkan oleh Poco F2 Pro bagus, baik itu dari segi detail, dynamic range, dan warna. Termasuk kualitas foto ultrawide dan makro yang cukup bagus. Tentunya karena resolusi keduanya lebih besar dibanding kebanyakan spek lensa yang sama di segmen harga ini. Cuma ada sedikit masalah, gambarnya suka overprocess dan jadi nggak natural. Contohnya ketika kita berada di scene yang kontras backlight dan terdeteksi HDR diperlukan. Sekedar info, semua foto yang kami ambil, AI-nya dan efek beauty-nya udah dimatiin ya, dan pakai auto HDR. Lagi-lagi, hasil foto di kondisi low light melebihi ekspektasi gue dan Kumar yang rendah itu. Foto night mode-nya nggak terlalu berusaha untuk merubah scene menjadi terang benderang. Mostly yang dilakukan hanya ngurangin noise, benerin exposure, dan nambah ketajaman. Jadi fotonya lebih kepake dan lebih enak dilihat. Yang jelas jangan dibandingin ya sama flagship belasan dan puluhan juta. Untuk selfie pop-up kameranya, dari yang kami lihat berasa noisy baik di kondisi yang terang sekalipun. Padahal urusan lainnya sebenarnya udah cukup bagus. Masuk ke low light, nggak ada night mode. Alhasil problem yang sama masih ada, ditambah kulit kita jadi semakin cerah. Tunggu dulu, terakhir sebelum closing, Poco F2 Pro milik kami udah dipakein skin damier yang keren ini dan juga screen protector Matte Guard Ultra supaya nggak gampang minyakan. Kami belinya di 9skin, di sana masih banyak lagi pilihan skin dan anti gores yang bisa buat kita makin eksis. Linknya ada di deskripsi. Main-main aja dulu, lihat-lihat, siapa tahu ada yang cantol. Oke, jadi itu adalah Poco F2 Pro. Gimana, men? Intinya sih kalau lu punya duit 7 sampai 8 juta dan lu nyari handphone di pasaran, nggak ada opsi yang lebih baik daripada Poco F2 Pro di Indonesia untuk saat ini. Dengan catatan nih ya udah dikasih harga 7 sampai 8 juta dengan spek kayak begini, jangan terlalu banyak nuntut, ya nggak? Karena handphone ini bisa memberikan apa yang lo butuhkan dari sebuah handphone dengan bisa dibilang dengan tepat lah ya, nggak lebih nggak kurang, pas gitu.
Ya tapi kalau kalian udah mulai ya bang, tapi kan nggak ada IP rating bang, kan tapi nggak ada wireless charging. Bang, tapi kan brandnya biasa banget. Ya sama nggak ada gengsinya bang, tapi kan nggak ada 90 Hz. Ya kalau kalian orangnya seperti itu ya jangan beli handphone ini. Siapin duit lebih, bayar lebih, dapat handphone yang lebih menarik. As always, kalau kalian suka dengan video ini boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa klik icon bell di bawah supaya kalau kita ngeluarin video baru kalian langsung tahu. Kalau mau tanya-tanya tentang Poco F2 Pro boleh drop komen di bawah dan tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys. Bye bye.